Episode 8. Pagi itu, sinar matahari baru saja menyentuh tirai kamar. Ketika suara ponsel Dion berbunyi nyaring, ia terbangun dengan sedikit terkejut. Tangannya meraba ponsel di samping bantal. Dan seketika, matanya membesar. Panggilan wawancara dari PT Baskara Organik Indonesia. Jantungnya langsung berdegup kencang. Tanpa membuang waktu, ia segera bangkit dari tempat tidur. Wajahnya berubah cerah. Harapan yang selama ini ia tunggu akhirnya datang. Nalina yang melihat itu ikut tersenyum. Ia membantu menyiapkan pakaian terbaik untuk Dion, merapikan kerahnya, menyisir rambutnya dengan penuh perhatian. Namun di tengah kesibukan itu, Nalina bertanya pelan, "Bukankah kamu sudah bekerja dengan Ricky? Kenapa masih melamar ke tempat lain?" Dion terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tenang, "Ricky mungkin akan pindah ke Jepang. Kalau aku tetap bekerja dengannya, aku harus ikut ke sana. Aku akan meninggalkanmu di sini. Aku tidak mau. Aku ingin tetap bersamamu." Nalina tertegun, matanya berkaca-kaca, hatinya menghangat. "Baiklah, terima kasih atas semua pengorbananmu." Ia tersenyum, "Bahkan jika hari ini kamu tidak diterima, kita masih bisa bertahan." Dion menatapnya. "Apa maksudmu?" Nalina menarik napas. "Kemarin, aku menjual cincinku." Dion terdiam. "Cincin itu, bukankah itu hadiah ulang tahun Nalina saat usianya 20 tahun? Dion ingat Nalina pernah bercerita, cincin itu hadiah ulang tahun dari kakaknya. Sesuatu yang seharusnya sangat berharga. "Kenapa kamu melakukan itu?" Suara Dion melemah. Nalina tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, kita sedang butuh. Cincin bisa dibeli lagi nanti." Kalimat sederhana itu menusuk hati Dion. Ia menunduk, rasa bersalah menggerogoti dadanya. Wanita ini sudah memberikan segalanya, tempat tinggal, kehidupan, pengorbanan. Namun ia menyimpan rahasia besar di belakangnya. "Terima kasih. Aku janji akan bekerja keras untuk membahagiakanmu." Nalina mengangguk, percaya sepenuhnya, tanpa tahu betapa rapuhnya janji itu. Beberapa waktu kemudian, Dion tiba di PT Baskara Organik Indonesia. Gedung itu berdiri megah, membuat langkahnya terasa semakin berat. Ia menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Namun saat ia dipanggil, ia semakin terkejut. Bukan HRD, bukan manajer, tapi langsung, "CEO, kenapa aku harus ke ruangan CEO?" Jantungnya berdegup tak karuan, langkahnya terasa kaku saat memasuki ruangan itu. Di dalam sana, Rian Baskara sudah duduk dengan tenang. Matanya menatap Dion tajam, mengamati dari ujung kepala hingga kaki. Dalam diam, ia menilai, tidak terlalu tampan, tidak terlalu istimewa. Pilihan adikku memang agak payah, pikirnya. Pikiran itu melintas begitu saja. Ia teringat Nalina dan juga Devano. Sejujurnya, ia dulu berpikir Nalina akan bersama Devano. Karena mereka sangat lengket, kemana-mana selalu berdua. Pria itu jauh lebih sempurna dan lebih sepadan. Namun kenyataannya, Nalina memilih pria di depannya ini. "Silakan duduk." Suara Rian tegas. Dion duduk dengan gugup. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan. Tentang kemampuan, pengalaman, cara berpikir, dan Dion menjawab dengan sebaik mungkin. Rian mengamati, lumayan, cerdas, cepat tanggap, tidak buruk, hingga akhirnya, satu pertanyaan terakhir. "Kenapa kamu ingin bekerja di sini?" Dion menarik napas, lalu menjawab dengan tulus, "Saya ingin bekerja keras untuk membahagiakan istri saya." Rian terdiam sejenak. Jawaban itu sederhana, namun membuat hatinya menghangat. Ternyata pria di depannya itu benar-benar mencintai adiknya. "Baiklah, kamu diterima." Dion terkejut. "Mulai besok kamu bisa bekerja. Gajimu di awal sekitar 10 juta. Jika kinerjamu bagus, akan ada kenaikan, termasuk kenaikan jabatan juga." Dunia Dion seakan berhenti sejenak, lalu meledak dengan kebahagiaan. "Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak." Ia hampir tidak percaya. Langkahnya ringan saat keluar dari ruangan itu. Satu hal ada di pikirannya, Nalina. Ia ingin segera pulang, memberikan kabar bahagia ini. Wanita yang telah berkorban begitu banyak untuknya. Namun, ponselnya berdering. Nama itu kembali muncul. "Laura." Dion terdiam.
Hanya beberapa detik, namun cukup untuk menentukan arah langkahnya. Akhirnya, ia mengangkat. Suara Laura terdengar lembut. "Menemaniku makan siang, aku butuh kamu." Dan tanpa banyak berpikir, Dion berbelok arah menuju restoran mewah tempat Laura menunggunya. Di sana, Laura sudah duduk anggun, cantik, dan terlihat rapuh. Dion duduk di depannya, namun bukan itu yang Laura inginkan. Ia ingin lebih. Ia ingin merasakan sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari suaminya. Ia ingin dimanja, ia ingin diperhatikan, dan perlahan, ia mendorong piring ke arah Dion, memberi isyarat. Dion mengerti, tangannya gemetar sedikit, namun ia tetap mengambil sendok, menyuapi Laura. 1 suapan, 2 suapan, tatapan mereka saling bertemu. Ada sesuatu yang semakin dalam, semakin berbahaya. Sementara itu, di rumah, Nalina menunggu, dengan senyum, dengan harapan, menunggu kabar baik dari suaminya, tanpa tahu bahwa di saat yang sama, pria itu sedang memberikan perhatian yang seharusnya menjadi miliknya kepada wanita lain, dan perlahan, sebuah pengkhianatan mulai tumbuh semakin nyata, bersambung.